Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan sudah tidak asing lagi ya bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia hingga saat ini menjadi isu sentral di belahan dunia manapun. Atau bisa didefinisikan, kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli pakaian, membeli makan, membayar pendidikan, maupun membayar kesehatan. Baik, ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami dapat terjadi karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan disebabkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan masyarakat yang susah untuk keluar dari kemelutan kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonomi selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan. Dan ada juga kesenjangan pendapatan. Secara definisi, kesenjangan pendapatan bisa diartikan menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah maupun wilayah di waktu tertentu. Lalu apa hubungan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan? Baik, hubungan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yaitu positif, yang artinya semakin tinggi kemiskinan, maka kesenjangan pendapatan akan semakin tinggi ataupun sebaliknya. Semakin rendahnya kemiskinan, maka kesenjangan pendapatan juga akan semakin rendah. Karena kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kesenjangan pendapatan. Dan ada beberapa dampak kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang pertama, berdampak pada pengangguran. Pengangguran terjadi karena jika masyarakat tidak bekerja, maka setiap kebutuhannya juga tidak akan terpenuhi. Secara tidak langsung, pengangguran akan menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap tingkat pendapatan dan pengeluaran rata-rata masyarakat. Yang kedua ada kekerasan. Kekerasan bisa terjadi di wilayah tertentu, di wilayah manapun jika seseorang tak mampu lagi dalam mencari nafkah dengan benar dan halal, maka mereka akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara instan dan cepat, seperti merampok, mencuri, maupun menipu. Yang ketiga ada pendidikan. Karena mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak lagi dapat menjangkau dunia pendidikan. Lalu ada program-program yang didirikan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM atau bisa disebut juga rumah tangga sangat miskin. Dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan tersebut. Yang kedua ada program beras untuk keluarga miskin atau Raskin. Raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga atau RTS, yaitu rumah tangga sasaran, melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dan yang ketiga yaitu ada program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.